Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, binikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamishu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita tetap diberikan sabar, tabah, istiqomah. Mudah-mudahan sampai di akhir hayat kita dan seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa diterima Allah Ta'ala, dapat mengantarkan kita kembali ke hadiratnya, mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada baginda panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah, teladan, tuntunan, contoh-contoh kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya, serta nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat singkat ini. Kita masuk bab baru, hadirin. Kalau kemarin adalah bab jenazah, kemudian bab safar, musafir, sekarang masuk kepada kitabul fadhail. Fadhail itu dari kata fadlun, artinya keutamaan. Jadi ini bab menerangkan berbagai macam keutamaan. Berbagai macam keutamaan. Yang pertama, hadis yang ke-180, babu fadli qiraatil Quran. Nah, ini akan membahas tentang keutamaannya qiraah itu membaca Al-Quran, ya Al-Quran. Jadi apa kehebatannya, keistimewaannya membaca Al-Quran. Hadirin yang jelas, orang Islam kalau tidak bisa baca Quran sama sekali, ya nanti ketemu hadisnya kayak rumah yang roboh, katanya Nabi. Udah Fatihah gak iso. Ini kan ya tidak tepat namanya. Jadi minimal kalau orang Islam ya bisa baca Fatihahnya Al-Quran. Bahkan surat Fatihah itu adalah surat yang paling agung, yang paling utama, induknya kitab, induknya Al-Quran. Kemudian kita masih ditambah dengan bacaan-bacaan surat pendek, misalnya surat apa dari Al-Kafirun misalnya sampai An-Nas, ya kan lumayan. Syukur kalau juga hafalan yang lain yang lebih banyak lagi, lebih hebat lagi kalau hafal Al-Quran. Jenenge Hafidul Quran. Baik hadirin, untuk menyingkat waktu langsung kita mulai riwayat demi riwayatnya. Yang pertama katanya Nabi, sebuah riwayat dari Abi Umamah. Abu Umamah bercerita, sebuah riwayat katanya Abu Umamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Katanya Abu Umamah, suatu ketika aku pernah mendengar Nabi bersabda. Apa sabdanya Nabi? Iqra'ul Qur'ana, waconal Qur'an. Waco niku boleh sambil melihat, membaca,
atau gadik melihat apal di luar kepala. Tapi lek panjenengan macane kali melihat, ini membacanya dapat pahala, matanya yang melihat juga dapat pahala, double malahan. Jadi lek iso maca terus suarane didengarkan, minimal krungu awake dhewe. Syukur kalau bisa kalau tidak mengganggu loh ya. Kalau ada yang sholat mengganggu orang sholat tidak boleh banter-banter. Sayyidina Umar itu dulu lek mbocok banter hadirin, sehingga jin setan itu wedi sama Sayyidina Umar. Tentu saja ketika tidak ada orang. Nah, kembali ke sini. Katanya Nabi, Iqra'ul Qur'ana wacaunal Qur'an fa innahu, karena bacaan Al-Qur'anmu itu, bacaan Al-Qur'anmu yakti nanti bakal datang yaumal kiamati, di hari kiamat, syafi'an sebagai penolong atau pemberi syafaat li ashabi kepada pembacanya. Berarti semakin banyak ayat yang dibaca, nanti semakin banyak pemberi syafaatnya. Arek nariai. Karena itu hadirin ndak iso nggih di istiqomahno. Misalnya sebelum maghrib, kayak Pak tadi yang adzan itu, saya kalau kesini ketemu sebelum maghrib maca Quran arek. Bagus. Pokoknya terserah panjenengan, aja sampai kalau bisa ada hari tanpa baca Al-Quran. Setiap hari baca Quran, nanti kita ketemu riwayat-riwayatnya. Yang saya ingat betul itu hadirin, jangan lewatkan setiap habis sholat, setiap habis sholat baca minimal ayat kursi 1 kali. Kok ketemu riwayatnya? Ayat apa? Ayat kursi nggih. Itu katanya Nabi, orang yang setiap habis sholatnya sholat yang bener, sholat yang tepat waktu. Kemudian selesai sholat dia baca ayat kursi, tidak ada yang mengantarai. Apa mengantarai itu? Menjarai. Apa ya menjarai? Bukan. Saya sama meja ini tidak ada jarak, kumpul gitu. Jadi wong sing maca ayat kursi setelah sholat itu tidak ada yang mengantarai antara dia sama surga. Dia sama surga kecuali kematian. Artinya lek wis mati besok dijamin swarga, ngoten lho. Jadi yang mengantarai, yang menjarai, yang ngegangi itu kematian. Lek durung mati ya ora mungkin dong urip mlebu swarga. Boleh Nabi Adam dian. Jadi ini hebatnya. Panjenengan lek kepengin lebih jelas, lebih legowo, buka YouTube nggih. Ustadz Ali Jabir nerangno itu. Niku beliau yang ditekankan itu ayat kursi, sholawat, sodakoh. Panjenengan lek nyetel ceramah Ustadz Ali Jabir akeh-akeh niku. Ayat kursi Ustadz Ali Jabir kalau perintahkan baca ayat kursi bukan hanya habis sholat, mau tidur baca ayat kursi, dilindungi panjenengan. Mau pergi baca ayat kursi, tapi minimal habis sholat itu bisa untuk mawon. Sampai gini katanya Ustadz Ali Jabir, habis sholat itu kan sunnahnya banyak, istighfar 3 kali, gitu ya. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan lain-lain. Itu berhalangan rapopo, kok diwaca karo mlaku rapopo, tapi ayat kursi aja. Jadi minimal panjenengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maca Fatihah terus maca ayat kursi wis mlayu. Mungkin wiritan-wiritan liyane diwaca karo mlayu. Nggih. Celuput ayat kursi. Agung ayat kursi itu, banyak kisahnya. Nanti si Anjon ini saya cerita dulu aja biar panjenengan kerasan. Suatu ketika Rasulullah itu menugasi Abu Hurairah untuk menjaga
beras zakat itu loh mau hari raya. Ini kisah sebenarnya sering disampaikan hadirin. Cuma kadang-kadang lali ngeten mawon. Seeling napa mboten? Nggih. Abu Hurairah kok nunggu zakat. Nggih. Nanti kamu perhatikan betul-betul jangan sampai ada yang hilang. Betul, Abu Hurairah bertugas ketika sepertiga malam akhir sebelumnya nggih. Itu datang seseorang maksa minta sama Abu Hurairah dikatakan jangan, tidak boleh, ini tugasnya Nabi, nanti tak laporan Nabi kamu. Dia maksa hati, saya sangat membutuhkan, saya punya banyak keluarga. Abu Hurairah nang gak isoan, akhirnya kayak diculno. Pagi hari diceluk Abu Hurairah sama Rasulullah, ya apa tadi malam? Iya, ada orang yang datang maksa ini. Dia punya banyak keluarga. Akhirnya saya tidak mentolong, tak kasihkan, tak lepas. Katanya Nabi, itu dusta, bohong. Hati-hati besok datang lagi. Betul, malam yang kedua diintai sama Abu Hurairah. Diintai ini apa? Diintip, masa ngintip? Terserah panjenengan ya. Betul dia akan ambil itu beras sama makanan, dicekel sama Abu Hurairah. Tak laporan Nabi. Rupanya dia lebih memperhatikan lagi, prihatin lagi. Oleh minta itu nemen banget, nangis. Akhirnya sama Abu Hurairah dilepas, gak mentolok. Subuh ditanya lagi Abu Hurairah, ya apa tadi malam? Sama jawabnya. Nabi juga jama pesannya itu dusta. Hati-hati besok datang lagi. Tenan, malam yang ketiga teko betul. Dan ketika ditangkap betul, Nabi Abu Hurairah sudah berusaha untuk tidak kasihan, okay. Pokoknya mau bagaimanapun akan dibawa kepada Rasulullah. Nah ini hadirin, dia akhirnya membocorkan rahasia. Setan dewi ini setan, ternyata yang datang itu setan, jin yang ngimbo-ngimbo menungso, padahal setan. Dia membocorkan rahasianya. Wes sekarang gini, aku sakno, aku weono, aku culno, tak kasih wiridan. Kalau kamu baca, jin setan tidak akan berani mengganggu orang yang baca ini. Apa itu? Ternyata ditunjukkan oleh jin. Nah ini jin itu dewa diaro ayat kursi, tapi karena tadi itu kepepet butuh, dia bocorkan rahasianya. Tak ajari. Pagi hari Abu Hurairah diceluk lagi. Cerita Abu Hurairah cerita sama Rasulullah. Rasul dia bilang kalau ada orang yang baca ayat kursi, jin setan tidak akan berani mengganggunya. Oh kalau yang ini betul. Tapi yang dikatakan dia butuh dan punya banyak keluarga itu dia dusta. Terus Abu Hurairah ditanya sama Rasul, tahukah kau siapa yang 3 kali datang kepadamu itu? Jawabnya biasa sahabat itu ditanya Nabi, Allahu wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya sematalah yang lebih tahu. Nabi bilang, tahukah itu adalah jin setan. Setan yang membocorkan rahasianya. Lho setan ae lho ngomong dewi, lek panjenengan gak gelem maca ya rada kebangeran waca nggih. Mau pergi baca minimal kemarin kan sudah dibahas itu di bab bepergian itu. Ini rahasia yang dibocorkan oleh bangsa jin. Dia sendiri takut sama ayat kursi, tapi karena butuh kepepet tadi itu akhirnya ini dibocorkan, dilepas oleh Abu Hurairah. Ilmu berarti. Kita lanjutkan ke riwayat yang kedua. Jadi hadirin, kalau berdasarkan riwayat yang pertama, wocon Al-Quran, karena bacaanmu Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang kepada pembacanya memberikan syafaat atau pertolongan atau perlindungan. Nanti banyak hadirin
ayat-ayat pilihan yang harus dibaca, misalnya ada surat Al-Mulk, surat Ikhlas, surat Al-Fatihah, itu punya keistimewaan masing-masing nanti. Sekarang riwayat yang kedua, An-Nawas. Ini sering disebut Nawas, padahal yang benar sebetulnya bukan Nawas, Nuwas, Abu Nuwas. Sering orang menyebutnya Abu Nawas. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu qala. Katanya Nawas, Abu Nawas, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini podo sama ini tadi, cuma beda sedikit aja. Katanya Nabi, yukta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ali alladzina kanu ya'maluna bihi. Nanti di hari kiamat orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Kalau ini, kalau tadi cuma membaca, ini mengamalkannya. Misalnya nopo Al-Qur'an perintah. Ini salah satu perintah kemarin kita sampaikan itu. Ntar lagi akan ada acara Idul Kurban. Salah satu perintahnya Al-Quran itu berkurban. Kemarin sudah kita bahas, itu perintah Al-Quran. Selengkapnya sudah kemarin, nanti videonya dibuka lagi. Jadi perintah Al-Quran diantaranya adalah berkurban. Ini perintah lah, orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan termasuk berkurban itu, nanti di hari kiamat akan datang surat yang dibaca itu tadi, dan yang paling utama adalah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran. Itu nanti tampil pertama kali. Malah hadirin, Rasul berkali-kali menekankan jangan sampai rumahmu tidak pernah digunakan untuk baca Al-Quran. Sekarang enak hadirin, panjenengan buka YouTube, download ngoten mawon nggih. Engko panjenengan lapo-lapo di omah, mau tanda gawe, mau bubuk dan seterusnya, setel wonge turu apa nek arane dan videonya mau nguni terus. Kula nggih kadang-kadang ngoten, sering ya. Saya tidak hanya itu, banyak di YouTube itu ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat pager rumah. Panjenengan karek milih, boleh nyetel gentian. Satu saat nyetel ruqyah yang untuk menjaga rumah. Ada, panjenengan buka sendiri. Nyetel ruqyah yang untuk mengusir sihir. Jadi ada sihir-sihir yang gentayangan itu kita setelkan ayat itu akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Satu saat saya nyetel surat Al-Baqarah ini. Misalnya pagi hari gitu hadirin, saya kan lapo-lapo dewe, masak dewe, nyuci dewe, lapo-lapo dewe. Itu HP saya setel surat Al-Baqarah. Dek ngaji, aku tandang gawe. Ini daripada rumahnya bikin nyetel lagu India terus saya bahaya nggih. Setane akeh mlumpuk malahan. Disetelno surat Al-Baqarah nggih. Terus Ali Imran ini itu terusan. Jadi rumahnya digunakan untuk bacaan-bacaan kalimat Al-Qur'an, bukan untuk nyetel lagu-lagu dangdutan, karaoke. Wong Islam kok nyetele ngoten nggih. Lah ini nanti hadirin, surat Al-Baqarah yang akan tampil pertama kali membela pembacanya wa Ali Imran dan surat Ali Imran tuhajani. Ini dua surat ini nanti akan membela kita an sahibihima, kepada pembacanya. Nggih, enak nggih. Penak maca ngrungokno banyak ngamalno kadang-kadang apa tek penak. Yang ketiga, waktunya juga semakin entek. Sebuah riwayat dari sahabat Utsman bin Affan. Ini sahabat yang ketiga nggih. Abu Bakar, Umar, Utsman. Utsman bin Affan radhiyallahu qala Rasulullah SAW, katanya Rasulullah, Rasul bersabda, katanya Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Semua kita ini umat Islam, kaum mukmin itu baik. Semuanya baik. Tapi dari yang baik itu ada yang lebih baik. Siapa yang lebih baik? Adalah man ta'allamal Qur'an, orangnya rajin belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan rajin mengajarkannya. Sekalipun ngajari istrinya sendiri,
ngajari suaminya, ngajari anak-anaknya. Ini Masya Allah luar biasa hebat katanya Rasulullah. Oleh karena itu hadirin, mari merasa masih kurang ya belajar. Nanti yang sudah kita kuasai kita juga ajarkan kepada mereka yang mungkin masih pemula atau masih belum bisa, kita ajari membaca Al-Quran. Kenapa? Karena luar biasa kehebatannya Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang kepada pembacanya, membela dari berbagai macam peristiwa pekewo di alam barzah dan di hari kiamat nanti. Al-Qurannya akan membelanya. Monggo diamalkan ya. Mudah-mudahan nanti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak motivasinya. Yang keempat sekarang. Wa an Aisyah, sebuah riwayat dari Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, katanya Aisyah, qala Rasulullah SAW, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahir, katanya Nabi. Orang yang sudah mahir, lancar, suaranya enak ngoten maca Quran nggih. Masyafaratul kiramah al-bararah, dia nanti akan bersama dengan malaikat yang mulia-mulia dan yang baik-baik. Ini yang sudah bacaannya lancar, terus dia gemar membaca Al-Qur'an. Mulane sing seneng nggih kok muni. Minimal hadirin kali tandang gawe lapo-lapo ngoten nggih, baca surat Al-Ikhlas. Saya itu juga membiasakan kalau waktunya cukup setiap habis sholat saya tambah zikir saya membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, tapi yo tergantung waktunya panjenengan, ditambah Alam Nasrah 10 kali. Ini fadilahnya luar biasa hadirin. Karena apa? Nanti kita ketemu riwayatnya bahwa membaca surat Al-Ikhlas sekali saja itu sama dengan membandingi sepertiga baca Al-Quran. Al-Ikhlas kulolo sekali sama dengan sepertiga Al-Quran. Lek moco Al-Ikhlas ping 3 sama dengan ngatamkan Al-Quran. Tapi ra oleh ngeten nggih. Golek putuku lahir. Ini nadar misalnya. Golek putuku lahir, aku nadar, aku arep ngatamno Al-Quran ping 3. Putune lahir betul, lancar selamat gak ono apa-apa. Dia baca Al-Ikhlas ping 3 kan sama dengan ngatamkan Al-Quran sekali nggih. Dia maca ping 9. Ini kan sama dengan mengatamkan Al-Quran. Ini tidak boleh. Gelek ngatamna Al-Quran ya ngatamna betul. Fadilahnya tersendiri itu Allah yang lebih tahu bagaimana maksudnya 3 kali baca Al-Ikhlas sama dengan 1 kali Al-Quran. Ini Allah yang maha. Tapi lek panjenengan nadar gak oleh maca itu. Nggih, ilmu niki. Baik. Sudah yaqra'ul Qur'ana wa belum selesai. Masih waladzi yaqra'ul Qur'an. Sekarang orang-orang yang membaca Al-Qur'an wayata tak. Nih bahasane rada angel. Wayata tak. Wayata tak niki artinya sik grodal-gradul, blekak-bleku lek cara wong ngagel nggih. Maca Quran sik blekak-bleku, sik grodal-gradul. Fihi, di dalam membaca itu wahwa alaisyakun, merasa sulit masihan karena masih belajar. Dia hadirin orang yang maca Al-Qur'an sik ya tak niku wau sik blekak-bleku grodal-gradul itu lahu ajroni, dapat 2 pahala. Lo coba sing sik grodal-gradule oleh pahala 2. Apalagi kalau dia terus istiqomah sampai dia lancar, nanti akan bersama dengan malaikat al-karamah al-kiram, malaikul safaratil kiram al-bararah nanti di hari kiamat. Yang kelima, sitok malih mungkin dibuka tanya jawab. Sebuah riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, masalul mukminin, niki ceritane Abu Musa, Rasul yang bersabda, ini perumpamaan hadirin, umpama gambaran masalul mukminin, perumpamaan orang mukmin alladzi yaqra'ul Qur'an. Orang mukmin nggih kaya panjenengan itu yang gemer maca Quran itu adalah masalul utrujah katanya Nabi. Bagaikan buah jeruk manis. Apa kok gitu? Katanya Nabi rihuha thayyibun, jeruk manis itu kan
belum dibuka ambune sedep nggih, jeruk manis. Wa ta'muha thayyibun dan rasanya bagus. Maka jadilah seperti buah jeruk manis, artinya orang yang gemar baca Al-Qur'an. Wa masul mukmin, sekarang perumpamaan orang mukmin alladzi yang la yaqra'ul Qur'an. Ana wong mukmin tapi gak pate gelem maca Qur'an. Aras-arasen. Nggih. Sing mendingan nek gelem ngrungokno. Itu katanya Nabi kamasali tamrotin, seperti buah tamar atau kurma. Perumpamaan orang mukmin yang enggan atau aras-arasen baca Al-Qur'an itu adalah ibaratnya buah kurma. Larikha, dia ndak punya bau, tapi ta'muha khulbun. Rasanya manis memang kurma itu, tapi tidak ada baunya. Ini perumpamaan orang mukmin yang tidak gemar baca Al-Qur'an. Nah, sekarang hadirin, dulu nggih, sebetulnya juga sampai sekarang banyak orang munafik. Wa masal munafiki, dan perumpamaan orang munafik alladzi yaqra'ul Qur'an. Jadi orang munafik itu ya beriman saja tapi munafik. Lain di bibir, lain di hati, lain di lisan, lain di hati. Orang munafik yang gemar baca Quran itu kamasaliri roihanah, seperti bunga roihanah, bunga yang baunya harum, kayak bunga mawar, buah kenongo dan lain-lain. Baunya harum, tapi rasanya enak, rasanya pahit. Ini bunga perumpamaan orang yang munafik tapi gemar baca Al-Qur'an. Rupanya zaman dulu, zamannya Nabi itu juga banyak orang-orang yang mau baca Al-Qur'an tapi dia sebetulnya munafik. Sementara wa masal munafik, dan perumpamaan orang munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, wis munafik gak gelem maca Qur'an, itu kamasal khandolah, seperti bunga yang tidak punya bau, bahkan baunya tidak enak. Lek wong ngagel ngarane kembang telek nggih. Kembang telek itu lah ambune kaya telek. Dan ambune gak enak, rasane luwih gak enak maneh. Ini perumpamaan orang munafik yang tidak gelem maca Quran. Lek iso jadilah orang mukmin yang beriman yang gemar baca Al-Qur'an. Baik, sebelum dilanjut ada yang perlu di enten? Betul-betul, kalau tidak ada kita lanjutkan. Oh ada, monggo, mana mic-nya? Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di beberapa itu yang tidak memperbolehkan untuk membawa kerja atau mengkhususkan sesuatu surat di satu waktu tertentu, misalkan seperti Yasin di malam-malam Jumat, atau misalkan Ya. habis maghrib atau habis isya seperti itu. Itu seperti apa? Ya. Memang di tengah-tengah kalangan kita ini banyak paham, banyak pendapat. Ada yang berpendapat bahwa baca surat apa saja termasuk surat Yasin itu tidak boleh atau tidak pantas lah itu dikhususkan di satu malam saja. Maksudnya jangan di malam itu saja, tapi wocon juga di kesempatan-kesempatan yang lain. Artinya dia juga tetap membaca, tetapi tidak khusus di satu malam atau satu waktu saja. Kalau memilih ayat, nanti kita ketemu riwayatnya. Misalnya kayak tadi saya katakan ada ayat kursi, orang kemudian mengkhususkan mengamalkan ayat kursi ketika dia selesai sholat. Atau Nabi juga menekankan perbanyaklah baca surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas itu adalah surat yang menekankan tentang sifat-sifat Allah, keesaan Allah terutama. Sehingga hadirin, terutama Mas yang menanyakan, ada sahabat di zaman Nabi itu, wallahu alam kalau tidak salah sahabat atau sahabat yang lain
itu ngimami itu mesti ditambah dengan surat Ikhlas. Misalnya habis sholat, habis baca surat An-Nasrah ngoten nggih, ditambah. Kemudian nanti rakaat kedua baca lagi surat Al-Lahab, diteruskan tambah lagi Al-Ikhlas. Sakit terus menerus seperti itu, maka ada sahabat yang melaporkan kepada Rasulullah. Akhirnya imam yang selalu menambah dengan bacaan surat Al-Ikhlas itu dipanggil oleh Rasulullah. Apa betul kamu setiap rakaat itu ditambah bacaannya dengan surat Al-Ikhlas? Dia menjawab, betul Rasul. Apa alasanmu? Saya suka, saya cinta dengan surat Al-Ikhlas karena surat Al-Ikhlas itu adalah menerangkan tentang sifat-sifat Allah, keesaan Allah. Saya suka. Ternyata apa jawabnya Nabi? Kecintaanmu terhadap sesuatu termasuk kepada Allah Ta'ala itulah nanti yang akan membuat kamu bersama atau bertemu dengannya. Jadi boleh kita memilih ayat-ayat tertentu di kesempatan-kesempatan tertentu. Kan nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada memang keterangan itu. Baik, kita lanjutkan dulu. Enten malih? Enggak. Kita lanjutkan dulu. Tangannya rada pegel iki. Sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan dari Nabi. Nabi bersabda, katanya Nabi, la hasada, tidak boleh iri, meri atau napa malih basane, ila fisnata ini, kecuali kepada dua hal. Nggih, yang lain tidak boleh, tetapi untuk dua hal ini boleh. Iri apa itu? Rajulun atallahul qur'ana fa huwa yaqumu bil anna al-laili wa anna an-nahar. Ada seseorang yang diberikan kemampuan untuk istiqomah baca Al-Qur'an ini baik di siang maupun di malam hari. Pokoknya rajin dia istiqomah. Ya mungkin tidak terlalu banyak, tapi dia istiqomah baca Al-Quran itu barang beberapa ayat, mungkin 1 halaman, mungkin 2 halaman, atau mungkin hanya setengah halaman, tapi istiqomah setiap hari dan setiap malam dia melakukannya. Nah, kepada orang yang istiqomah baca Al-Quran kayak gini, kita boleh iri, kepengen lah, yo si aku iso ngamalkan ini, kok aku gak iso. Nah, maka ini boleh. Yang kedua yang kita boleh iri kepadanya adalah warajulun atau lumalan, orang yang diberi banyak harta oleh Allah, tetapi hartanya ini bukan digunakan untuk mewah-mewahan, untuk bangga-banggaan. Hartanya adalah semata-mata untuk yunfikuhu anna al-laili wa anna an-nahar. Hartanya banyak diinfakkan baik di siang harinya maupun di malam harinya. Boleh kita kepingin seperti orang yang kayak gini ini, orang yang banyak infaknya baik di siang hari maupun di malam harinya. Muttafaq alaih, hadisnya insyaallah amat sangat sahih, disepakati oleh seluruh para ahli hadis. Muttafaq alaih itu. Wallahu alam. Apa ini? Nah, ini hadirin, kita mulai. Nanti ketemu beberapa ayat dan surat yang punya keistimewaan tertentu. Sebuah riwayat dari Al-Bara', Imam Bara' bin Azib radhiyallahu anhu maqala, kana rajulun, katanya Al-Bara', yaqra'u surat Al-Kahfi. Suatu ketika rajul ini membaca surat Al-Kahfi, wa indahu firasun. Ini bacanya hadirin tidak sedang di dalam rumah, ketepatan di luar rumah, dan di dekatnya indahu, dekatnya rajul yang baca Quran ini, firasun, terdapat seekor kuda marbutun yang terikat atau diikat, bisa tonaini dengan dua tali yang besar atau tambang yang besar. Fataghassathu, ketika rajul membaca Al-Qur'an, rupanya
sekumpulan awan mendung itu loh. Mendung itu kelihatan tebel banget gitu. Kemudian menaunginya, mendekat kemudian menaunginya. Faja'alat tadnuhu kemudian semakin dekat dan kemudian menaunginya. Waja'ala farsu yang firu minha, karena pembaca Al-Quran ini kedatangan awan atau mendung yang lebat yang tebal tadi itu dan menaunginya, akhirnya kudanya ini berot hadirin, takut meronta-ronta sampai akhirnya melepaskan ikatannya. Ini cerita nggih. Falama asbaha, maka ketika pagi hari katanya Al-Barok tadi itu, datanglah rajul ini pembaca Al-Quran tadi an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dia melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakaro, rajul menuturkan, menyebutkan, melaporkan dalika lahu, peristiwa itu kepada Nabi. Faqala, Nabi kemudian menerangkan tilkas sakinah, itu adalah sekumpulan malaikat yang datang kepada pembaca surat Al-Kahfi itu yang akan memberikan ketenangan. Jadi hadirin, surat Al-Kahfi ini banyak punya fadilah ya. Salah satu diantaranya ini diberikan ketenangan hatinya dan keluarganya. Yang kedua, pembaca Al-Quran ini dilindungi oleh Allah Ta'ala dari gangguan fitnahnya Dajjal. Ini kalau dia mengistiqomahkan Al-Quran, maka nanti kita akan ketemu riwayat yang memerintahkan untuk baca Al-Quran, baca surah Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini sebaiknya dibaca semuanya itu setiap malam atau hari Jumatnya. Surat Al-Kahfi itu seluruhnya, mulai dari Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil sampai akhir itu satu kali satu surat itu dibaca seminggu sekali di malam atau di hari Jumatnya. Kemudian untuk di setiap hari lah niki sing rada angel, titik tapi angel. Di setiap harinya juga diperintahkan baca surat Al-Kahfi itu 10 ayat yang pertama. Nggih. Sampai pokoknya 10 ayat nih. Mulai dari Alhamdulillah itu sampai 10 ayat. Kemudian juga diperintahkan untuk membaca akhirnya. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula itu. Itu akhir surat Al-Kahfi. Diperintahkan barang siapa yang mengistiqomahkan baca itu kembali nanti akan dilindungi oleh Allah Ta'ala dari fitnahnya Dajjal. Dajjalnya belum keluar sekarang, tapi fitnahnya Dajjal itu sudah terasa sekali. Jadi hadirin, sifat-sifatnya Dajjal itu kan menyesatkan orang-orang yang baik. Sekarang sudah banyak penyesatan itu. Kemudian membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar dan seterusnya. Ini banyak sekali. Baik, sekarang yang ke-9. Wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah man qara'a harfan. Ini sangat terkenal riwayat ini dan sering disampaikan, cuma kadang-kadang kita ya kurang menaruh perhatian gitu aja. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf bukan satu ayat, satu huruf saja, min kitabillah, dari kitabnya Allah yaitu Al-Quran, falau hasanatun. Moco satu huruf nun untuk misalnya di Al-Quran kan ada ayat yang bunyi nun atau shod dan lain sebagainya. Satu huruf falahu hasanatun, dia sama dengan melakukan satu kebaikan. Satu huruf itu sama dengan melakukan satu kebaikan. Wal hasanatu, dan melakukan satu kebaikan itu di dalam Al-Quran rumusnya adalah diganjar 10 kebaikan. Man ja'a bil hasanatin falau isru amsalia. Panjenengan lek kedatangan tamu, nggih, tamu teko, panjenengan terima dengan bagus, baru satu. Terus panjenengan persilakan masuk, satu lagi, boleh 10 suwi. Ini baca satu huruf di Al-Quran itu sama dengan melakukan 10 kebaikan. Katanya Nabi, la aqulu alif lam mim. Bukanlah alif lam mim itu harfun satu huruf, tetapi walakin alifun harfun. Alif ini satu huruf,
kemudian lam 1 huruf, terus mim juga 1 huruf, 3 huruf. Bahkan ada yang mengatakan 4 huruf karena lamnya ini dibaca panjang. Ada yang mengatakan 4 huruf. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kesimpulannya membaca alif lam mim, tapi yo ojo panjenengan terus maca aji alif lam mim alif lam mim tok yo. Non minimal baca al-ikhlas nggih. Itu sama dengan melakukan 30 kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya selingi sedikit saja di Al-Quran itu seluruhnya mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu ada 2 kelompok ayat. Ada 2 kelompok ayat. Ada kelompok ayat-ayat yang disebut dengan ayat muhkamat namanya. Muhkamat itu bukan sekedar berkaitan dengan hukum-hukum, tetapi ayat muhkamat ini yang sudah langsung to the point kepada maknanya, maksudnya. Seperti misalnya ada ayat yang mengatakan aqimus sholata wa atuz zakah dan seterusnya. Perintah mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat. Ini begitu kita baca langsung kita ngerti maknanya. Itu namanya golongan ayat-ayat yang digolongkan dengan ayat muhkamat. Ada ayat-ayat yang mutasabihat yang kedua. Hadirin, ayat mutasabihat itu wakilah juga ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama semata-mata hanya Allah yang tahu, termasuk alif lam mim ini. Ini apa maknanya? Kalau sing ngeruh hanya Allah Ta'ala alif lam mim ini. Ada memang yang otak-atik matu. Katanya konon alif lam mim ini singkatan. Alif adalah singkatan Allah, lam singkatan malaikat, dan mim singkatan Muhammad. Maknanya Al-Quran ini adalah dari zatnya Allah Ta'ala diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau yang alif lam mim lah, kalau yang alif lam ra raruh toh. Makanya dikatakan ini hanya Allah Ta'ala yang maha tahu. Apalagi kalau kaf, ha, ya, ain, shad lebih panjang lagi. Ada ayat-ayat mutasabihat yang di bawahnya itu konon sulit memang dipahami, tapi bagi orang-orang yang sudah mujahadah, yang punya alatnya lengkap, alat apa, ilmunya itu komplit, itu ada yang bisa mengungkapnya. Entek nggih, lho alah 9 sampai 10, maksudku tak tekan 10. Sesuai nang nggih. Mudah-mudahan yang sebentar singkat ini dibarengi hidayah Allah Ta'ala dan kita bisa mengamalkan dan menjadi sababian nanti kita kembali ke hadiratnya dalam keadaan husnul khotimah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.